Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Indri, Injil dan Renungan hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikop pembacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 17 Juni 2022, diambil dari perikopa Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 23. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah harta dunia versus harta surgawi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini berisi tentang pengajaran Yesus kepada para muridnya. Dalam pengajarannya tersebut, Yesus melarang para murid untuk mengumpulkan harta dunia. Sebaliknya, para murid diarahkannya untuk mengumpulkan harta surgawi bagi bekal hidup mereka dan bagi keselamatan mereka. Mengapa Yesus mengajarkan tentang harta surgawi dan menolak harta duniawi? Pertama-tama, karena harta duniawi sifatnya sementara atau fana. Kita semua akan meninggalkan dunia ini menuju ke alam baka, ke alam kekal. Maka selagi kita di dunia ini, harta dunia yang kita peroleh dan kita dapat kita nikmati. Tetapi tatkala kita meninggalkan dunia ini, maka otomatis semua harta tersebut akan kita tinggalkan. Apa saja yang dimaksud dengan harta dunia itu? Dalam godaan-godaan yang disampaikan iblis kepada Yesus setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tampaklah harta dunia yang dimaksud, yakni makanan, pemujaan kekayaan, kuasa, posisi, kedudukan. Ini bisa kita baca dalam perikopa Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Yesus mengalahkan semua godaan ini dengan mudah guna membagikan kepada kita jalan atau harta surgawi yang mengarahkan kita pada keselamatan kekal, yakni hidup sungguh dalam kesatuan dengan Allah. Yang patut kita waspadai adalah ciri lain dari harta duniawi, yakni bahwa harta duniawi memiliki ciri destruktif atau ciri kehancuran, jalan kehancuran yang dibawa sertanya. Harta duniawi jika dijadikan tujuan hidup, maka akan menghancurkan hidup kita dan hidup sesama kita. Bacaan pertama hari ini yang bisa kita baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 4, 9 sampai 18 dan ayat yang ke-20 sungguh menggambarkan betapa berbahayanya harta duniawi jika kita biarkan mengontrol hidup kita. Diceritakan dengan jelas Atalia, ibu dari Raja Ahasia, yang dengan tega membunuh cucu-cucunya yang laki-laki, anak-anak Ahasia yang menjadi pewaris sah tahtanya. Demi apa? Demi untuk memenuhi nafsu berkuasa yang dimilikinya. Tragedi ini mungkin menjadi salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah raja-raja Yehuda. Atalia akhirnya juga hangus, musnah, menemui kebinasaan karena nafsunya tersebut. Ia juga dibunuh karena nafsu ingin mempertahankan kekuasaan. Harta duniawi tidak akan mampu membawa pada keselamatan. Harta tersebut harus kita sadari hanya instrumen, hanya alat kehidupan yang jika dikelola dengan arif akan menghasilkan harta surgawi. Harta surgawi sebaliknya adalah jalan atau cara untuk menjamin kesatuan kita dengan Allah melalui pelaksanaan perintah-perintahnya, ketundukan kepadanya dalam pasrah penuh iman yang akhirnya mengarahkan kita kepada keselamatan kekal, yakni hidup mulia bersama Allah di surga.
Inilah cita-cita semua manusia beriman. Ibu Teresa yang penuh iman telah membaktikan hidupnya bagi orang-orang terlantar di Kalkuta, India, dan telah memberi kebahagiaan dan inspirasi bagi jutaan manusia bahwa hidup sesungguhnya di hadirat Allah bukanlah dengan mengumpulkan segalanya bagi diri kita, tetapi sebaliknya memberikan segala yang kita miliki termasuk diri kita bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus sendiri telah memberi contoh melalui hidupnya bahwa kita tidak hanya hidup bagi diri kita sendiri saja, tetapi juga bagi sesama kita. Nasihat Yesus bagi kita manusia-manusia modern sangatlah tepat untuk keselamatan kita. Kita diingatkan tatkala dunia dikuasai oleh konsumerisme, oleh hedonisme, dan nafsu berkuasa, Yesus justru mengajarkan kepada kita untuk mengejar harta surgawi, yakni keselamatan kekal melalui sikap pasrah kepada Allah dan berbagi hidup dengan sesama kita. Inilah sesungguhnya yang harus kita kejar dan laksanakan dalam hidup harian kita guna memenangkan hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati.